dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Katakan Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, sorak nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Halo teman-teman mahasiswa semua, dimanapun kalian berada, selamat datang di ibadah online khusus mahasiswa Kampus Connection. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap kita semua tetap dalam kondisi yang fit dan prima untuk menjalani kegiatan kita setiap hari ya. Gak kerasa, kita udah memasuki minggu keempat di bulan April. Saya berharap kita semua juga tetap dapat memaksimalkan setiap hari yang ada dengan melakukan berbagai hal yang produktif. Teman-teman, sebentar kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Teman-teman boleh siapkan Alkitab kalian, siapkan catatan juga, dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami mengenal Allah seperti Engkau. Hari ini dimanapun kami berada, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami buka telinga kami untuk mendengar setiap firman yang dibagikan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Guys, saya mau tanya nih, berapa banyak di antara kalian yang pernah dapat hadiah undian? Kalau bahasa sekarang mungkin giveaway ya. Atau mungkin menang lotre. Buat teman-teman yang pernah dapat hadiah undian, pasti rasanya senang sekali. Dan tahukah teman-teman, di beberapa negara, kebiasaan untuk mengadakan lotre atau undian ini sangat populer dan banyak orang yang bergantung pada undian ini. Mereka membeli tiket lotre dengan nomor spesial yang hanya didesain satu tiket, satu nomor, dan diundi setiap minggunya untuk mendapatkan sejumlah hadiah, baik uang tunai maupun barang lainnya. Harga tiket ini murah banget sih, mungkin sekitar Rp5.000 aja, atau ada yang lebih mahal. Variatif harganya, namun cenderung affordable, bisa dibeli oleh banyak orang. Dan karena kebiasaan tersebut, banyak orang yang berpendapat bahkan menggantungkan hidupnya dari lotre untuk menyelesaikan masalah keuangan dalam hidup mereka. Sehingga kebanyakan orang sekarang pasti berpikir, kalau kita banyak uang, semua masalah bisa selesai. Kalau bahasa anak sekarang sih, kamu punya uang, kamu punya kuasa. Demikian pula dengan Michael Carroll, seorang pria asal Inggris. Sebelumnya, Michael ini hanyalah seorang pria biasa
yang bekerja sebagai pengemas biskuit di sebuah pabrik dan dibayar 204 pound sterling atau sekitar 3 juta per minggu. Mungkin kalau di Indonesia 3 juta per minggu lebih dari cukup ya. Namun kalau di sana 3 juta per minggu itu sangat pas untuk kebutuhan hidup, bahkan cenderung kurang. Lalu siapa sangka pada tahun 2002 Michael memenangkan lotre sebanyak 9,7 miliar pound sterling atau sekitar 223 miliar rupiah. Wow, banyak banget ya uang yang dia dapatkan. Kira-kira kalau teman-teman dapat uang sebanyak itu detik ini juga, ada di rekening kalian atau cash di depan mata kalian, apa yang akan kalian lakukan? Wah, mungkin banyak yang udah punya rencana ya. Ada yang mau ditabung, ada yang mau membeli rumah, beli mobil, investasi, dan sebagainya. Namun tidak demikian dengan Michael. Dia sangat bingung dengan uang sebanyak itu yang ada di tangannya. Dia nggak tahu uangnya mau diapain aja. Singkat cerita, 8 tahun kemudian, Michael telah menghabiskan uang tersebut. Habis total. Ia menghabiskan jutaan pound sterling untuk membeli mobil, helikopter, mengadakan pesta, dan menghamburkan uang. Parahnya lagi, ia menghabiskan uang tersebut untuk membeli obat terlarang dalam jumlah yang sangat banyak. Alhasil, tahun 2010, dia bangkrut dan kembali bekerja. Dia bekerja sebagai tukang sampah. Wah, sungguh miris ya apa yang terjadi dalam hidup Michael. Dari cerita seorang Michael ini, tentu kita bisa belajar satu hal, yaitu adalah pentingnya untuk mengatur kehidupan kita. Bukan bicara tentang mengatur uang saja, atau waktu, atau bakat, atau apapun yang kita punya aja. Namun tentang bagaimana kita dapat mengelola dan mengatur keseluruhan hidup kita. Jika kita punya banyak hal dalam hidup kita punya sumber daya dalam hidup kita, namun kita tidak dapat mengelolanya dengan baik. Cepat atau lambat, semua akan hilang dan hancur. Namun sebaliknya, walaupun sumber daya yang ada pada kita terbatas, saat kita mengaturnya dengan baik, maka kita bisa menikmati dan memaksimalkan kehidupan ini. Seize the day. Seberapa bijak kita mengelola hidup kita, itu akan menentukan kualitas hidup kita. Waktu dulu, saat kita masih duduk di bangku sekolah dasar, kita banyak diatur oleh keadaan ya. Contoh, dulu kalau belajar masih ditanya jawab sama orang tua. Dulu gak boleh main handphone. Kalau mau belajar, mau gak mau harus pergi ke sekolah. Bangun pagi, dibangunin sama orang rumah dan diantar jemput. Hari ini kita udah berkuliah, udah menjadi mahasiswa. Semua terserah kita. Kita yang mengatur perkuliahan kita. Dulu buat beberapa di antara kita harus datang ke gereja, ikut sekolah minggu, duduk dalam ruang ibadah, dengar khotbah, mencatat, minta tanda tangan setelah ibadah. Ya mau gak mau harus ikut ibadah. Nah kalau hari ini, bahkan sambil dengar khotbah ini pun kita mungkin bisa sambil main handphone, main game. Semua ya terserah kita. Maju tidaknya kita hari ini tergantung dari apa kita bisa mengatur kehidupan kita dengan baik atau tidak. So, hari ini kita belajar untuk manage your life. Matius 25 ayat 14-15 dan 19 berkata, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Dalam ayat ini, Yesus mengajarkan untuk berjaga-jaga dan siap sedia untuk kedatangannya yang kedua kali. Dan ayat ini juga berbicara kepada setiap kita bahwa apapun yang kita punya saat ini harus bisa kita kelola dengan baik. So,
Yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mengatur kehidupan kita dengan baik adalah menyadari kalau hidup kita ini milik Tuhan. Kita bisa lihat dari ayat 14. Ayat ini menekankan bahwa sang tuan sebelum berpergian ke luar negeri mempercayakan hartanya kepada para hamba. Di garis bawahi ya guys, bukan memberikan, tapi mempercayakan untuk dikelola. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kita semua adalah pelayan yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola kehidupan kita, yang satu saat diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Tuhan yang mempunyai segala sesuatu. Kita bukan pemilik, tapi pengelola. Kita datang ke dunia ini gak bawa apa-apa. Dan satu saat kita berpulang pun tidak bawa apa-apa. Tuhan menciptakan manusia untuk mengelola sumber daya kepunyaan Allah. Dalam beberapa detik ke depan, mari kita renungkan pertanyaan ini. Bagaimana kita mengelola hidup kita hari ini? Apakah sebagai milik Tuhan atau milik kita sendiri? Cara pandang kita akan kepemilikan suatu hal akan mempengaruhi tindakan kita. Seorang pebisnis berusia 48 tahun di Amerika bernama Andy Fields membeli sebuah lukisan seharga $5 atau sekitar Rp75.000 di garage sale dari Las Vegas tahun 2010. Lalu, ketika ingin mengganti bingkai lukisan yang sudah retak, Andy membawa lukisan tersebut ke seorang ahli lukis. Saat ahli lukis melihat lukisan tersebut, sang ahli lukis terkejut. Ternyata, lukisan yang Andy bawa ini adalah lukisan karya pelukis ternama yang kalau dicari harga aslinya bisa senilai 26 miliar rupiah. Setelah mengetahui lukisan tersebut merupakan lukisan yang mahal, perlakuan Andy terhadap lukisan ini berubah total. Dia tidak hanya mengganti bingkainya yang retak, namun juga menyimpannya di tempat yang aman dengan bingkai yang super mewah dan kokoh. Sama seperti hidup kita. Saat kita tahu kalau hidup kita ini adalah hidup yang dibayar mahal dengan darah Kristus, kita pasti akan mengelola hidup kita dengan sangat baik. So, apakah hari ini kita memandang hidup yang sedang kita jalani sebagai sesuatu yang murah atau yang sangat mahal? Hal kedua yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mengatur kehidupan kita dengan baik adalah bersyukur atas apa yang Tuhan percayakan. Bersyukur artinya bisa menerima apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita dan melihatnya sebagai suatu kepercayaan. Bersyukur artinya di tengah tantangan yang ada, kita memilih untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk maju daripada mengeluh karena melihatnya sebagai masalah. Bersyukur artinya kita memilih untuk melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Bersyukur bukan karena keadaan baik, namun karena Tuhan baik. Matius 25 ayat 24-25 dikatakan tentang hamba yang tidak mengelola dengan baik apa yang seharusnya dia kelola. Perkataan dari hamba tersebut, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Itu adalah suatu perkataan yang tidak bersyukur. Bahkan sebaliknya, dia justru menyalahkan sang Tuan. Guys, sikap tidak bersyukur membuat kita buta akan pemberian atau berkat Tuhan. Sikap gak bersyukur membuat kita gak menghargai apa yang ada pada kita sekarang. Sikap gak bersyukur membuat kita
gak akan pernah puas dan selalu membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Memang keadaan tidak selalu baik. Memang keadaan tidak selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan selalu menyertai kita. Berkat Tuhan selalu ada untuk kita. Yang bisa kita renungkan sekarang dalam beberapa hari ini, kata-kata apa yang sering keluar dari mulut kita? Apakah kata-kata penuh ucapan syukur atau malah kata-kata keluh kesah? Salah satu cara yang paling simpel yang bisa kita lakukan untuk belajar bersyukur atas kebaikan Tuhan adalah belajar untuk menuliskan daftar hal yang kamu alami dan bersyukur atas setiap kejadian tersebut. Entah bagi kamu itu menyenangkan atau menyakitkan. Belajar bersyukur sepanjang waktu. Hal terakhir yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mengatur kehidupan kita dengan baik adalah mengembangkan apa yang Tuhan percayakan. Di ayat 20 dikatakan, hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Dan di ayat 22, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Hanya karena kita terbatas hari ini, bukan berarti kita tidak bisa berkembang. Hamba yang memiliki 2 talenta bukan berarti tidak bisa berkembang karena tidak memiliki 5 talenta. Tapi malah dia bisa mengembangkannya dapat 2 talenta lagi. Apakah teman-teman ingat pandemi COVID 4 tahun yang lalu? Meskipun banyak keterbatasan, tapi ternyata banyak orang yang justru sangat bertumbuh saat pandemi COVID. Banyak yang justru menemukan panggilannya saat banyak keterbatasan. So, hari ini kita bisa belajar bagaimana kita bisa mengembangkan apa yang kita miliki. Manage harta kita, waktu kita, kesehatan kita, kerohanian kita, pelayanan kita, dan sebagainya. Pengkhotbah 11 ayat 4 berkata, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Mari teman-teman, mulai kelola apa yang kita miliki saat ini dengan baik. Dan bertanggung jawab karena pada akhirnya kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan. Ajar kami agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dalam keseharian kami. Tuhan Yesus, kami mau menjadi murid-Mu. Berikan kami kekuatan dalam melewati setiap pengalaman dan proses yang daripada Engkau. Serta berikan kami hikmat agar kami bisa meresponi setiap hal sesuai dengan firman-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami untuk memiliki hati yang bersyukur. Apapun kondisi kami saat ini, kami percaya Engkau adalah Allah yang sangat baik. Dan hari ini juga hamba-Mu mau melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Agar ada berkat, hikmat, sukacita, dan damai sejahtera yang dicurahkan dalam kehidupan-Mu. Tuhan yang memberkati keluarga-Mu agar ada relasi yang semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati-Mu secara finansial, agar apa yang kamu perlukan, Tuhan yang sediakan. Tuhan memberkati engkau dalam setiap langkahmu menuju visi yang daripada Allah, agar ada kekuatan yang daripada Tuhan, yang memampukanmu menghadapi setiap panggilan yang ada. Tuhan yang memberkati perkuliahanmu, pekerjaanmu, agar segala apapun yang kamu kerjakan dibuatnya berhasil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silahkan scan QR Code yang ada di layar ini. Ada para pendoa dan konselor yang siap untuk melayani teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. God bless you.